betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Puji Tuhan. Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan pagi ini dapat mempersiapkan kita menyambut kegiatan bulan Juli 2026, antara lain Kerja Rani atau Pesta Panen. Kita dapat belajar dari jemaat Makedonia yang luar biasa, jemaat yang miskin dan teraniaya, namun rela memberi bahkan melebihi kemampuan mereka. Sebelum kita lebih dalam merenungkannya, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas persekutuan indah di pagi hari ini. Biarlah Allah sumber segala berkat memberkati kami dan kami menjadi saluran berkat bagi sesama. Biarlah firman Tuhan tetap menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, sapaan teduh pagi ini dari Perjanjian Baru, 2 Korintus 8 ayat 9. Saya baca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Karena kamu telah mengenal anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa sekalipun Ia kaya, oleh karena kamu Ia menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinannya. Tema yang saya pakai, bagaikan setitik air di dalam lautan. Saudara-saudaraku, 2 Korintus 8 ayat 9 adalah ayat yang terkenal dalam Alkitab, mencatat pengorbanan Yesus Kristus. Inilah gaya hidup Yesus Kristus. Paulus menyatakan hakikat dan sifat Kristus. Pengorbanan yang luar biasa. Tidak ada seorang pun yang pernah memberi
seperti Yesus Kristus. Kalau kita baca Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya, saudara-saudaraku, Dialah pencipta langit dan bumi, penuh kemuliaan, kekuasaan, hikmat. Emas dan perak Ia yang punya. Semuanya itu dilepaskannya demi kita. Lahir dalam situasi yang miskin, kehidupannya yang miskin, bahkan matinya dalam kemiskinan. Semuanya ini dilakukannya supaya kita menjadi kaya. Kaya dalam kasih, kaya dalam kebaikan, kaya dalam berkat, kaya dalam pengharapan, bahkan kaya dalam pengharapan akan hidup yang kekal. Menjadi ahli waris surga. Dalam suratnya ke jemaat Filipi, dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8, Paulus mengungkapkan, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Artinya, dari surga yang tinggi Dia turun ke dunia sampai mati di bukit Golgota. Dari kedua ayat tadi, saudara-saudaraku, baik Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 maupun dari Filipi 2 ayat 6 sampai 8, sangatlah jelas bahwa tidak seorang pun yang lebih kaya daripada Dia, dan tidak seorang pun yang lebih miskin daripada Dia. Anugerah Tuhan Yesus Kristus ini berkat awal keselamatan dan pengampunan yang diberikan melalui pengorbanan Kristus. Kita selamat oleh anugerah Allah. Itu bukan karena perbuatan atau kebaikan kita, tetapi anugerah Tuhan semata. Allah menawarkan kepada semua orang. Kita masih ingat Yohanes 3 ayat 16. Saudara-saudaraku, kasih Allah, kasih tanpa syarat dari Allah Bapa, yang menjadi sumber pemeliharaan dan kehidupan. Kita beroleh kasih Allah dalam hidup kita, dicurahkan oleh Roh Kudus. Kita menerima kasih Allah dengan limpah. Jadi, kalau selama ini begitu sulit untuk memberi kasih kepada orang lain, maka hari ini kita merefleksi sampai di mana kita bisa mengasihi orang lain. Pertama, kasihilah sesamamu manusia. Artinya orang lain
yang patut dikasihi. Kedua, mengasihi orang lain yang tidak kita kenal, seperti orang Samaria yang murah hati. Ketiga, kasih kepada musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya. Oleh karena kasihnya kepada kita, ia telah mengorbankan, ia telah mengosongkan dirinya, miskin semiskin-miskinnya, supaya kita menjadi kaya, kaya sekaya-kayanya. Karenanya, jika Kristus telah berbuat demikian, saudara-saudaraku, jadi teladan kasihnya kepada kita, tentunya apapun yang kita berikan atau buat kepadanya, itu semuanya bagaikan setitik air di dalam lautan. Ia menjadi miskin karena kita, supaya kita menjadi kaya dengan kekayaannya yang kekal itu. Ia menjadi miskin, tetapi ia tidak kehilangan kekayaannya. Betapa kayanya Tuhan Yesus di dalam surga, tetapi ia meninggalkan semuanya itu, menjadi miskin, supaya kita orang-orang berdosa menjadi kaya dan diselamatkan. Jika kita sadar akan hal ini, saudara-saudaraku, kita pasti akan memberi dengan kerelaan hati untuk membuktikan kasih kita kepada Yesus Kristus. Biarlah bulan Juli 2026, minggu pesta panen atau kerja rani, minggu penabur atau meredam, minggu budaya, minggu kemandirian GBKP atau GBKP Jayo, menjadi ujian akan kasih kita. Kemiskinan dengan demikian bukan lagi halangan untuk memberi, karena memberi itu bicara hati, bukan jumlah materi. Kalau Yesus mau melepaskan semuanya itu demi kita, demi saya dan saudara-saudara, mengapa kita tidak berani melepaskan apa yang kita miliki demi kemuliaan Tuhan? Soli Deo Gloria. Enda sekin tempahan banjar. Tuhu sekal ateku jadina. Minggu kerja rani kita mepalar bagi perpulungan Makedonia kita iajarina. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman yang mengingatkan kami sifat kasih yang sejati, kerelaan untuk berkorban bagi sesama. Syukur Kristus telah menjadi teladan pengorbanan yang begitu besar. Biarlah kami terpanggil untuk bermurah hati dan rela berkorban. Saat ini kami mendoakan kegiatan-kegiatan gereja selama bulan Juli 2026, baik minggu pesta panen atau kerja rani, minggu menabur atau meredam, minggu budaya, minggu kemandirian GBKP atau GBKP Jayo. Kami mendoakan orientasi Nora-Nora pendeta se-GBKP pada tanggal 6 sampai 8 Juli 2026 di Retreat Center GBKP Sukamakmur.
Bila ada kekasih kami yang mengikuti sapaan teduh ini, yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon dengan rendah hati, Tuhan sembuhkanlah. Biarlah Tuhan juga berkenan untuk terciptanya perdamaian dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, damai di hati, mejuah-juah kita kerina.